Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana guys kabar kalian? Labas alaikum. Semoga Allah melindungi kalian dari mara bahaya, amin. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian culture shock di Maroko ya. Karena memang aku belum pernah ya buat video tentang culture shock di Maroko. Pasti kalian juga penasaran hal-hal apa aja sih yang buat aku kaget selama aku tinggal di Maroko. Tapi bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Yang pertama itu adalah bahasa. Sebelum aku nikah dengan suami, sebenarnya aku sudah tahu sih kalau bahasa resminya orang Maroko itu bahasa Arab ya. Lalu orang Maroko juga ngomongnya pakai bahasa Darija, pakai bahasa Prancis juga. Cuma aku tuh nggak tahu ternyata ada bahasa pada daerahnya juga ternyata ya, bahasa Tamazik atau bahasa Amazik ya. Aku nggak tahu itu, dan sampai sekarang pun aku nggak bisa guys ngomong bahasa Amazik ataupun Tamazik ya, belum bisa. Cuma dulu itu sebelum nikah aku pernah belajar sedikit bahasa Darija ya, grammarnya itu seperti apa aku tuh belajar. Cuma yang bikin aku kaget itu ketika orang Maroko ngomong bahasa Darija, mereka tuh ngomongnya cepat, kenceng, terus nggak jelas, a i u nya nggak jelas, terus juga titik komanya juga nggak jelas ya. Itu yang buat aku kaget ya. Sampai sekarang pun aku masih tetap belajar bahasa Darija, belum ya, masih basic ya guys. Aku tuh mau belajar bahasa Darija juga, di situ nggak ada loh sekolah khusus bahasa Darija itu juga nggak ada di sini. Jadi aku tuh belajar Darijanya ya sendiri, belajar dari website, belajar dari beberapa video di YouTube gitu ya. Dan juga keluarga suami itu kan juga ngomongnya bahasa Darija, jadi aku ya dengar-dengar dikit lah. Ada beberapa kosakata bahasa Darija itu yang mirip dengan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab standar Arabik ya, modern yang kita pelajari di pondok itu ya mirip-mirip lah, kayak kohwa, skar, bab, dar, itu masih mirip-mirip kosakatanya. Cuma kalau untuk grammarnya itu yang sedikit berbeda ya, yang harus aku pelajari bahasa Darija. Satu itu guys, yang buat aku shock ya, cara ngomong orang Maroko ya. Dan ternyata bahasa Prancis ini kan cuma digunakan untuk di dunia pendidikan dan kesehatan. Kalau kita pergi ke dokter itu, dokter nulis resepnya pakai bahasa Prancis. Terus di sekolah-sekolah juga guru-guru mengajarkan bahasa Prancis ya. Dan orang Maroko ini juga kalau ngomong bahasa Prancis hanya untuk komunikasi ke orang asing ya, bukan sesama orang Maroko ternyata. Ketika aku belanja di supermarket itu aku pernah bingung dengan beberapa produk karena memang produknya semuanya pakai bahasa Prancis, kayak sampo, sabun cair itu, dan botolnya juga hampir sama, mirip-mirip gitu. Jadi aku dulu tuh bingung, ini namanya sampo apa sabun cair apa gitu ya kan, semuanya pakai bahasa Prancis. Aku nggak tahu, aku tanya ke suami, ini yang mana yang sabun cair, yang mana yang sampo. Mau beli hand body juga gitu, body lotion juga bingung karena semuanya pakai bahasa Prancis. Jadi kalau untuk beli untuk kayak makanan gitu, aku lebih suka beli di toko ya, di sini namanya Hanut. Itu kan pakai bahasa Prancis, apa namanya, produknya itu ada bahasa Prancis, ada bahasa Arab, tulisan Arab. Jadi aku lebih baca ke tulisan Arabnya itu karena aku kan sudah paham bahasa Arab ya. Jadi setiap beli produk itu aku baca dulu pakai yang bahasa Arabnya. Ini produk expirednya kapan, ingredientsnya apa, gini. Aku jadi ngeceknya itu pakai bahasa Arabnya itu guys. Alhamdulillahnya paham bahasa Arab. Dulu sekitar 7 tahun yang lalu aku tuh pernah belajar bahasa Prancis yang dasar ya, karena memang aku tuh penasaran dengan bahasa Prancis. Susah nggak sih bahasa Prancis gitu ya, yang paling dasarnya, tapi guys belum yang susah-susah gitu. Ternyata memang bahasa Prancis ini mirip-mirip sih grammarnya dengan bahasa Arab ya, bahasa Arab yang basic itu mirip-mirip lah. Cuma kesulitan aku itu cara pengucapannya tuh memang sulit banget ya.
Dan juga menghafalkan kosakatanya itu juga cukup sulit karena memang tulisannya itu Masya Allah ya, bahasa Prancis sulit untuk diucapkan, dan juga kosakatanya ini sulit dihafal. Kalau aku sih lebih mudah menghafal kosakata bahasa Arab guys, lebih cepat ya. Kalau bahasa Prancis, waduh, aku nyerah ya guys. Jadi selama di Maroko, kalau beli-beli barang gitu, aku lebih baca ke tulisan bahasa Arabnya sih. Yang kedua itu makanan guys. Ya, makanannya orang Maroko ini bikin aku kaget ya. 100% beda. Basic foodnya aja sudah beda ya. Kita orang Indonesia makan nasi, orang Maroko makannya roti. Dan makanan-makanan Maroko itu ya, masakannya cenderung berminyak banget. Berminyaknya tuh yang banget ya guys. Karena memang orang Maroko kalau masakan Maroko itu minyaknya tuh cukup banyak ya, pakai minyak zaitun, juga pakai minyak untuk goreng ya. Masya Allah ya, kalorinya itu luar biasa. Contohnya aja marka itu ya, itu makanan favorit orang Maroko ya guys. Jadi setiap makan siang itu ya, orang Maroko tuh suka banget ya makan marka itu ya. Terus juga ada namanya spa itu sudah aku share ya di Instagram maupun di Facebook aku, yaitu mie bihun yang terbuat dari semolina. Kalau dimakan itu dengan yang manis-manis. Nah, kalau kita kan kalau makan bihun dengan sesuatu yang gurih ya guys. Kalau di sini tuh dengan yang manis-manis, dengan gula halus, bubuk kayu manis, terus ada buah-buah kering yang direbus terus dihiasin gitu. Jadinya kan manis. Kayak kismis itu kalau direbus juga manis guys, ada kacang-kacangan gitu. Terus ada namanya revisa ini yang aku baca di Wikipedia itu Masya Allah guys, luar biasa sodiumnya ya. Karena memang umumnya orang Maroko tuh kalau makan revisa pakai mesemen, roti mesemen ini kayak roti Maryam. Nah itu, jadi orang sini kalau buat roti mesemen tuh menteganya luar biasa banyak. Tapi alhamdulillahnya ya, ibu mertua aku sih suka buat terpisahnya tuh pakai harsha. Jadi harsha itu seperti kue yang terbuat dari tepung semolina, itu kalorinya lebih rendah ya daripada pakai mesemen itu. Jujur sih aku bukan tipe orang yang suka makan makanan yang berminyak, yang terlalu manis, itu aku enggak. Aku lebih suka dengan makan nasi itu dengan sayur bening, sayur asem, atau tumis-tumis gitu. Ya kalau dulu aku tuh suka ini sih, menghindar dengan makan makanan yang bersantan kayak gitu kan. Karena memang makanan kayak gitu tuh susah BAB, bikin aku susah BAB, juga bisa bikin berat badan naik ya. Yang ketiga itu budaya orang Maroko makan ya. Ini memang buat aku kaget. Karena memang orang Maroko tuh suka makan barengan ya dengan keluarganya di satu piring yang besar ya. Aku kan udah sering ya share ke kalian di Facebook maupun di Instagram, itu memang piringnya besar-besar dan porsinya banyak untuk satu keluarga guys, bukan untuk satu orang ya, untuk satu keluarga. Jadi keluarga suami aku tuh sebelum ada anak itu 5 orang ya. Jadi kita makan berlima itu ya satu piring besar itu guys. Terus ketambahan anak ini jadi berenam kan, ya makan bersama juga satu piring besar itu gitu. Jadi ya aku sih nggak begitu malu banget ya kalau cuma makan dengan keluarga suami aku gitu. Tapi kalau makan dengan sepupu laki-laki, kalau ada tamu gitu, aku males banget guys. Aku merasa risih ya makan sepiring dengan laki-laki asing. Aku nggak pernah kan di Indonesia kayak gitu. Jadi aku lebih baik makan sendiri aja di kamar gitu. Kadang aku makan berdua aja dengan anak di kamar gitu ya. Kan kalau anak ini kan suka nempel di aku, kalau aku makan anak ikut makan juga. Jadi itu guys, ya dulu aku sih kaget ya, wah caranya orang Maroko makan harus bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan kita makan sepiring sendirian itu pakai piring kecil gitu tuh rasanya nggak enak gitu, kayak dianggap apa ya, pelit, mungkin jadi anggap pelit, nggak bagi-bagi gitu ya. Padahal kalau di Indonesia kan kita udah wajar ya guys ya, kalau makan pakai piring kecil gitu kan wajar ya, memang budaya orang Indonesia. Jadi tapi kalau di sini itu dilihatnya aneh guys, kalau aku makan sendiri pakai piring kecil tuh
mereka ngeliat aku tuh aneh gitu. Jadi itu sih budaya makan orang Maroko itu yang buat aku kaget. Culture shock yang keempat yaitu jalan-jalan di waktu maghrib ya. Jadi orang Maroko ini suka banget ya jalan-jalan di waktu maghrib atau 10 atau 5 menit sebelum maghrib. Pokoknya ketika matahari sudah mau terbenam, mereka tuh suka banget keluar rumah jalan-jalan, entah ke pasar, entah ke taman. Pokoknya mereka suka jalan-jalan di waktu itu guys. Jadi aku ya sempat ikut-ikut aja dulu ya ke pasar waktunya maghrib, tapi lama-lama juga nggak enak guys, karena memang kepikiran di jalan itu kan belum sholat maghrib ya, karena memang aku sudah terbiasa nggak pernah jalan-jalan waktu maghrib itu ya. Ya meskipun kalau Ramadan itu ya pernah ya, kalau Ramadan kan beda ya guys ya, kan buka puasa kita jalan-jalan untuk beli makan kan kalau Ramadan, kalau di Indonesia ya. Tapi di sini tuh ya gitu, jalan-jalannya waktu maghrib belanja. Kalau aku nggak bisa kayak gitu guys, kepikiran beneran kepikiran karena belum sholat itu ya. Jadi kalau mereka tuh santai ya, entah jalan-jalan waktu maghrib, menghabiskan waktu entah itu belanja, entah itu hanya duduk-duduk di taman, itu mereka tuh santai banget. Bahkan anak-anak kita yang suka main di depan rumah, di samping rumah, main bola, mereka tuh ya dari mulai asar sampai maghrib sampai malam itu orang tuanya nggak nyariin tuh guys. Aku terkejut sih, kaget ya. Tuh anak-anak ini asik main sampai maghrib, nggak ada yang nyariin, orang tuanya nggak ada yang marah. Itu benar-benar aneh sih menurut aku. Kebiasaan orang sini ya keluar waktu maghrib ya nggak cuma waktu musim panas aja, jadi segala musim ya, musim panas. Kalau musim panas memang siangnya panas, jadi mereka lebih suka keluar malam ya, keluar ketika waktu maghrib itu. Tapi yang musim gugur juga gitu sama, musim dingin juga aku lihat juga banyak orang yang keliaran di waktu maghrib, dan juga musim semi juga sama. Jadi segala musim orang Maroko tuh suka banget jalan-jalan di waktu maghrib ya. Ada yang jalan-jalan 10 atau 5 menit sebelum maghrib, ada yang azan itu mereka langsung berangkat untuk keluar gitu guys. Jadi mereka tuh nggak nunggu untuk sholat dulu gitu. Ya, menurut aku sih aneh ya, sesuatu yang nggak lazim di wilayah aku sih, di tempat aku tinggal ya, emang nggak lazim kayak gitu. Lalu yang kelima ya, orang Marokonya sendiri guys, buat aku kaget ya. Entah itu sifat, karakter, watak, kebiasaan, itu memang buat aku kaget ya. Cara ngomongnya yang kenceng, nadanya tinggi. Iya bener, dari mulai anak-anak sampai orang tua sama guys, seperti itu nadanya kalau ngomong itu ya. Ya luar biasa mereka ya. Jadi Masya Allah, Allah itu menciptakan manusia tuh beragam ya. Yang aku lihat di sini ya seperti itu, nggak sama dengan di Indonesia, karena memang lingkungan tempat aku tinggal di Indonesia ya nggak ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi itulah orang-orang Marokonya sendiri sih yang buat aku kaget ya. Kebiasaan mereka, sifat, karakter mereka itu memang beda banget dengan orang Indonesia, khususnya di lingkungan tempat aku tinggal. Lalu yang keenam itu kafe. Jadi di Maroko ini cukup banyak kafe ya. Di kota kecil tempat aku tinggal aja kafenya tuh banyak banget guys, apalagi kalau di kota besar ya. Jadi kafe ini khusus banget untuk orang laki-laki ya. Jadi kalau kalian orang baru di Maroko terus ke kafe, semuanya memang orang laki-laki mayoritas di situ. Entah mereka minum kopi, hanya sekedar ngobrol atau ngerokok, ada yang nonton bola. Nah uniknya nih guys, jadi kafe ini juga bisa buat tempat nonton bola ya. Jadi channel bola itu nggak free guys, nggak gratis, bisa ditonton di rumah, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau orang Maroko mau nonton bola harus pergi ke kafe. Contohnya aja ada pertandingan sepak bola dunia gitu ya. Jadi suami ini tuh sering sih, suami aku ya sering izin gitu, Hani aku mau ke kafe dulu, mau nonton sebentar gitu. Jadi ya itu, nonton bolanya harus di kafe. Nah, jadi kafe ini khusus untuk laki-laki ya, dari mulai yang muda sampai yang tua. Kalau yang tua ini biasanya mereka itu pensiun, nggak punya pekerjaan, jadi mereka menghabiskan waktu di kafe.
Yang ketujuh itu program TV atau channel-channel TV di Maroko ya. Ini sih buat aku kaget ya. Aku cerita dulu ya. Kan di rumah mertua ini kita punya parabola ya. Nah, kita itu bisa nonton berbagai macam channel ya, di channel-channel Arab, negara-negara Arab sekitar itu kita bisa nonton semua channel ya. Dan juga kita bisa nonton free juga film Bollywood, film Hollywood tanpa disensor. Nah, ini kayaknya nggak ada ya lembaga sensor di sini tuh. Jadi suami aku ya, cerita dulu, suami aku nih suka banget nonton film Hollywood action. Nah, dia tuh suka banget. Nah, pas kita lagi nonton itu, aku ikut-ikut kan nonton juga. Ada adegan nggak senonoh guys. Terus aku kaget, ih kok kamu suka sih nonton film beginian gini. Terus suami aku jawab, ya mana aku tahu kalau di film itu ada adegan kayak gitu, kan aku bukan sutradara. Ya bener juga sih kata suami aku ya. Ya emang gitu guys. Film-film Hollywood itu gak ada sensornya sama sekali guys. Jadi yang buat aku kaget tuh itu. Kalau yang nonton itu orang dewasa sih wajar ya guys ya, wajar kalau misalkan ada adegan gak senonoh. Di Hollywood tuh memang banyak ya. Tapi kalau yang nonton itu ada anak kecil, lah itu kan bahaya guys. Nah, di sini tuh memang yang aku tahu ya nggak ada lembaga sensor ya, memang nggak ada sensornya guys, itu free, kita bisa nonton seperti itu, adegannya seperti itu kita bisa lihat. Culture shock yang ke-8 itu teh Maroko ya. Minum teh sih biasa aja guys ya, ya minum teh, cuma yang bikin aku kaget tuh rasanya rasanya itu luar biasa manis. Jadi rasa manisnya itu lebih dominan daripada rasa tehnya. Karena memang mayoritas orang Maroko kalau buat teh itu gulanya kan pakai yang blok gitu. Aku pernah kasih tunjuk sih ke kalian di video-video sebelumnya ya. Gula yang dipakai itu gula blok. Itu 5 guys, 5 blok yang dicelupin di tekonya itu ya. Jadi rasanya tuh luar biasa manis. Bisa aku nilai itu tingkatan manisnya 80% itu manis guys. Karena memang aku orang yang suka minum teh yang ada pahit-pahitnya gitu. Kalau aku sih manis 5% itu sudah lebih dari cukup guys, sudah cukup buat aku. Jadi teh Maroko tuh luar biasa, super manis. Orang Maroko kalau minum teh itu ya bisa 3 kali dalam sehari. Dalam satu kali minum aja bisa 3 gelas 4 gelas teh. Bisa bayangin guys kalorinya berapa itu dalam sehari aja ya. Terus setahun minum kayak gitu. Pantas aja guys, orang sini tuh banyak banget yang kena diabetes itu. Karena memang orang Maroko ini suka banget dengan yang manis-manis. Contohnya aja minum jus jeruk misalkan ya. Mereka buat jus jeruk asem. Mereka nggak suka rasa asem, tuh ditambahin gula. Gulanya tuh nggak cuma ditambahin 1 sendok teh, itu nggak, 3-4 sendok teh yang benar-benar manis itu guys. Itu sih yang buat aku kaget ya. Minuman teh orang Maroko itu memang terlalu manis buat aku ya. Yang ke-9 nih guys, tentang ngevlog ya, ngevlog di Maroko ya. Cukup sulit guys. Dulu kan awal-awal aku jadi YouTuber ya, itu kan ngevlognya di luar rumah ya, entah itu di taman, di perkotaan, di desa-desa. Cuma kalau di desa sih aku cukup bebas ya, karena memang nggak ada orang di desa, jarang ada orang lewat di desa ya. Kalau di kota itu memang banyak orang, jadi orang-orang tuh risih kalau misalkan kita itu ngesut sesuatu terus ada orangnya, itu orangnya risih guys, nggak suka mereka. Nah itulah yang buat aku kaget ya, karena kan di Indonesia yang aku lihat youtuber itu mereka ini ya bebas ya, ngevlog di jalan raya gitu mereka bebas, kecuali kalau mereka itu ngevlog kayak di mall, di supermarket, memang ada beberapa yang melarang untuk ngesut di mall atau di supermarket itu. Cuma ya itu orang sini nih risih kalau misalkan kita ngesut gitu, takutnya masuk YouTube. Mereka tuh nggak mau guys masuk YouTube. Jadi itu tadi guys 9 culture shock yang sudah aku sharing ke kalian ya. Itulah hal-hal yang membuat aku shock ya, versi aku ini ya selama aku tinggal di Maroko. Ini tepatnya genap 5 tahun aku tinggal di Maroko. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat. Boleh share ke sosial media yang kalian punya, and see you on the next video.
Bye.